rentan terhadap gesekan. Nah, makanya dipasanglah bantalan. Kira-kira demikian. Saya materi hari ini saya coba bukan menerjemahkan dari buku aslinya, kira-kira demikianlah. Nanti di bawahnya ada bahasa Inggrisnya. Mungkin kalian lebih bagus dari saya tentang bahasa Inggrisnya. Ini udah kelihatan ya. Baik, minggu lalu itu ada bantalan yang minggu lalu itu bantalan pabrikan. Jadi memang dijual dengan mass product, dengan produk massal. Nah, jadi perhitungan juga yang minggu lalu itu ya sesuai dengan yang ada pada katalog. Jadi masing-masing itu katalog mengeluarkan rumus berapa usianya. Jadi salah satu contoh yang minggu lalu ada katalog yang diberikan seperti itu. Nah, itu biasanya untuk yang unit-unit kecil. Walaupun ada juga unit besar dipakai. Tapi mayoritas itu untuk yang unit-unit kecil dan kira-kira untuk beban-beban yang kecil. Nah, karena kalian ini pembangkit ya. Oke. Pembangkit ya. Nah, di sini mayoritas unit-unit yang dipakai itu ya itu unit-unit yang besar. Mau pompanya besar. Terus kompresor besar, blower juga besar. Nah, biasanya itu menggunakan poros-poros yang besar. Porosnya itu dengan daya yang besar, dengan putaran yang besar. Itu biasanya menggunakan dengan poros journal bearing. Journal bearing ini ya boleh dibilang bantalan luncur. Bantalan luncur ini tadi saya bilang kalau yang minggu lalu itu produknya produk massal. Bantalan luncur ada juga produk massal, tapi biasanya untuk di otomotif. Di otomotif yang skala-skala besar itu seperti untuk mobil-mobil truk yang gede-gede gitu. Nah, itu biasanya menggunakan bantalan luncur. Bisa dibuat dengan ada jualannya. Tapi kalau di pembangkit mayoritas itu nggak bebas dibeli. Misal beli pompa X, mereknya ya, pompanya X, mereknya X itu untuk bantalannya X itu dengan menggunakan bantalan luncur biasanya harus tertentu pada toko-toko dealernya X. Jadi nggak ada di toko bantalan yang ada seperti itu. Jadi makanya dalam hal ini bantalan yang kita pakai ini bantalan luncur yang kira-kira bisa kita buat. Sebelum kita buat ini harus ada sistem pelumasan. Nah, pelumasan itu ada bukan mayoritas, udah pasti bantalan yang untuk bantalan jurnal ini menggunakan cairan, jadi kayak pelumas ya, oli, bahasa kita oli ya. Nah, itu cair dengan sirkulasi. Maka ada pelumasannya di sini, fungsi pelumasan kalian bisa tahu ini untuk mengurangi gesekan, ya mengurangin nggak jalan ya drawing pennya. Oke. Mengurangi gesekan ini dengan menggunakan pelumas. Dan juga tadi saya bilang karena pelumasnya sirkulasinya itu untuk mengeluarkan panas. Jadi panas ini oli lah, saya bilang oli atau pelumas oli, ini sirkulasi untuk membuang panas. Jadi membuang panas dengan sirkulasi itu salah satu. Jadi panasnya habis gesekan. Juga bantalan juga untuk menghindari daripada korosi. Yaitu dengan ada pelumasan
korosi pada pelumasan ini pengaruh terhadap korosi. Nah, kenapa ada korosi ya? Contoh lah kira-kira turbin uap, walaupun dia porosnya itu ada shell dengan siapa ada sekat lah, pokoknya dibilang dikasih shell untuk itu ya, tapi adalah rembesan. Kalau dalam jangka panjang maka uapnya akan menggabung menjadi air dan masuk ke bantalan. Nah, itu dengan ada pelumasan maka menghindari korosi, atau yang lazim kalian bahasa umumnya ya jangan terjadi karat lah kira-kira. Itulah kira-kira fungsi daripada pelumasan. Nah, pelumasan ada yang cair, yang ini untuk pada apa ya? Bantalan luncur. Bantalan luncur atau journal bearing. Kalau yang cair agak padat, ini maksudnya semi padat, ini lembek ya. Ini biasanya untuk bantalan rolling. Jadi gelincir, jadi kayak yang minggu lalu. Nah, ini bantalan luncur. Nah, ini dia sirkulasi. Nah, yang ini untuk bantalan rolling, ini ada yang langsung ada pelumasannya yang sudah ada di bantalannya. Tapi ada juga diberi pelumasan, tergantung lah. Ada yang dikasih pelumasan pada saat operasi, atau juga ada bantalan memang sudah ada pelumasnya. Itu contoh bantalan-bantalan yang sudah ada pelumas tuh ya, kayak di sepeda motor itu udah ada bantalannya. Tapi kalau bantalan-bantalan yang sudah dikasih pelumas tuh ya kayak di sepeda motor bagian mesin, nah kayak gitu. Kita itu mungkin udah umum lah, kalian udah tahu jenis apa pelumasnya ya. Atau yang sering kalian bilang apa ya bahasa bengkelnya, dikasih minyak gemuk lah kira-kira ya, fret ya. Nah itu untuk bantalan-bantalan yang umum. Kalau kalian nanti di pabrik atau saya anggaplah kalian udah salah satu ada nih di bagian gudang lah, gudang daripada penyimpanan. Nah di situ kalian harus tahu dulu properti pelumas yang digunakan. Jadi harus tahu dulu terminologi properti pelumasan itu. Terus di situ perhatiin apa itu viskositas. Nah di sini ada, saya coba di Indonesiain, viskositas itu sebagai ukuran dari daya alir fluida atau disebut kekentalan daripada fluida. Jadi itu yang disebut viskositas. Nah, lihat viskositasnya berapa. Nah, sesuai enggak dengan pada mesin. Nah, pada pelumasan viskositas itu bisa diukur, ada alatnya disebut dengan viskometer. Nah, viskometer ini kalian tahu dengan Ibu Tatun ya? Saya nanya, nah, Ibu Tatun kalau nggak salah ada viskometer. Jadi kalian bisa pinjam atau bisa lihat, Bu, yang mana ada viskositas ini. Saya iseng-iseng mau nyoba ini oli ini kira-kira berapa viskositasnya, oli ini berapa viskositasnya. Itu ada alatnya, pinjam aja dengan Ibu Tatun. Kalau nggak salah dia punya. Nah, jadi di situ langsung terbaca sesuai nggak ya, viskositas yang di pabrik dengan yang diinginkan. Nah, itu aja. Ini sudah ada viskositas yang disebut dengan specific gravity oli. Nah, ini udah standar. Ini semua untuk hitungan bantalan udah ada standar, bukan rumus
udah ada standar. Jadi udah baku. Jadi rumusnya ini bantalan rumusnya udah standar. Jadi rumusnya udah standar dari mesin dari bantalan-bantalan yang ada. Dan itu rumusnya sudah empirik. Jadi empirik berarti hasil daripada percobaan dibuatlah suatu rumus. Itu yang dibuat. Jadi bukan ngitung dengan gaya sekian, luas sekian, maka tegangan sekian. Nah, itu enggak. Sekarang sudah ada dengan tegangan sekian, tegangan geser atau gesekan daripada oli. Ya, itu sudah hasil daripada masing-masing. Makanya di situ setiap oli beda-beda viskositasnya. Mungkin kalian pernah ganti oli, nggak usah jauh-jauh lah, kita cerita ke oli pembangkit, oli sepeda motor aja. Oli sepeda motor kalian ada 2 kalau nggak salah. Ada oli sepeda motor yang bukan matic dan matic. Nah, itu pengaruh itu. Sebelum menginjaknya ke yang spesifik oli atau pelumasan pada turbin atau yang khusus, kira-kira kalian yang anak-anak motor, ya boleh saya bilang anak motor kalian, kira-kira apa sih beda oli matic dengan oli tidak matic? Dan kira-kira kenapa dibedain? Nah, itu aja. Ada nggak yang ngerti kira-kira? Atau kalian kan udah bisa baca atau sering anak-anak biker biasanya nih. Anak-anak biker biasanya tuh tahu. Matic ini bahkan spesifiknya yang tahu. Ada nggak kira-kira dari 18 yang ada di sini? Ini 20 kurang 2, 18 orang. Ada nggak kira-kira yang tahu apa bedanya kira-kira matic dan matic? Atau ya itu secara ini aja secara umum lah. Karena nggak dicoba secara lab. Dari kekentalan olinya, Pak? Oke, kekentalan olinya bisa itu. Tapi dengan kekentalan oli yang sama kira-kira saya pakai. Nah, di situ ya kekentalan kekentalan olinya ya, karena matic mungkin kekentalan oli itu dipengaruhi juga terhadap kondisi motor baru dan lama, karena itu untuk kentalan untuk biar jangan berat ya, karena makin SAI-nya tinggi itu. Enggak, oke lah dengan motor yang sama semua lah kira-kira. Kekentalannya sama saya anggap. Motor baru semua lah kira-kira. Kira-kira apa? Matic untuk melumasin apa? Non-matic melumasin apa? Nah, itu aja kata kuncinya. Oke, Pak. Saya bantu izin jawab ya, Pak. Silakan. Kalau fungsi oli matic itu biasanya buat melumasi mesin beserta melumasi yang oli matic itu bisa melumasi mesin, Pak. Kalau misalkan perpindahan kalau yang gigi sekalian sama transmisinya, Pak. Iya. Terus lanjut. Yang lainnya tuh. Yang apa tuh, Pak? Yang manual? Iya. Kalau yang manual sebagai pelumas mesin motornya aja, Pak. Nah, terbalik justru. Oh, iya, kebalik ya? Iya. Kebalik. Terbalik. Nah, ya, betul. Ya, satunya hanya untuk melumasin porsengkol doang. Satunya untuk roda gigi plus. Nah, yang ada kata plus itu. Untuk clutch. Nah, pertanyaan saya, apa itu clutch? Aduh, itu minggu sebelum UTS clutch saya sebut. Clutch apa clutch? Kopling, Pak. Kopling. Ya betul. Kopling itu bahasa bengkel. Oke, betul. Nah, berarti itu kata kuncinya, itu yang itu banget. Karena yang satu karena untuk
spesifik itu untuk dilumasin pada kelat itu. Jadi kelat itu kalau yang untuk pelumas yang berat roda gigi, poros engkol, ya itu anggap aja sama semua. Karena saya asumsi gesekan metal to metal kan. Nah, kalau di kelat itu beda. Metal to asbes, non metal. Nah, itulah jadi kata kuncinya. Berarti kalian ini udah sebagian tahu. Nah, itu kira-kira kenapa penting. Nah, yang ini kira-kira kalau kalian nanti di saya bilang kepala gudang pemeliharaan. Nah, itu harus tahu dulu properti itu, viskositas ini. Terus ada oilness ya, ini hanya oilness-nya terminologi. Itu adalah untuk kayak oilness ini pengolian ya. Tolong aja bahasa Indonesianya kurang bagus, bahasa Inggris saya kurang bagus, tapi saya coba-coba oilness itu pengolian apa-apa. Jadi bagian yang bermasalah pada kusut kontak. Density ini adalah untuk terhadap nilai mengubah kinematik viskositas menjadi kinematik absolut. Nah, ini kira-kira. Jadi apa itu viskositas absolut? Yaitu rho atau massa jenis dikali viskositas kinematik. Ini rumusnya udah rumus ini semua ini ya. Boleh dibilang rumus empirik. Rumus empirik ini hasil dari percobaan. Kalau kalian nanti ada percobaan dan kira-kira dimasukkan ke jurnal berhasil bla 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 bla, itu bisa rumus kalian dipakai. Nah, kira-kira. Jadi hasil percobaan, rumus empirik itu hasil percobaan dibuatlah ada suatu konstanta atau apapun namanya, itulah nanti yang disebut dengan rumus empirik. Jadi udah baku untuk hal tertentu. Nah, untuk hal tertentu aja. Jadi bukan untuk umum ya. Biasanya rumus-rumus umum itu bisa dipakai untuk umum. Tapi kalau rumus empirik itu biasanya dipakai pada spesifik. Nah, itu aja. Nah, spesifik untuk X ya ini rumusnya. Nggak bisa diganggu-gugat lagi. Itulah namanya rumus empirik. Karena saya nyoba yang itu aja. Bukan yang barang lain lagi. Kalau barang lain lagi itu namanya pakai rumus umum ya. Jadi untuk yang umum ya itu pakai rumus umum, untuk empirik itu untuk spesifik. Nah, itu aja. Jadi begitu juga untuk oli. Nah, hasil percobaan gitu. Lanjut. Nah, ini rumus spesifik juga. Apa itu density? Yaitu padanya. Nah, ini oli. Density ini rumus spesifik juga. Nih, pada temperatur segini dia antara sini. Nah, jadi ada batas range-nya. 860 sampai 960. Nih. Terus indeks viskositas dipakai untuk menandai derajat viskositas pada temperatur. Flash point. Nah, flash point ini titik nyala. Jadi dia flash, jadi memberi penguapan yang cukup untuk mendapatkan penyalaan api tanpa menyalakan api. Jadi kira-kira tanpa nyala api pada temperatur tertentu dia langsung nyala. Gitu. Nah, kalau fire point ini memberikan penguapan yang cukup untuk membakar terus menerus. Jadi dia terbakar terus menerus, itu disebut fire point. Ada lagi freezing point. Nah, freezing point ini karena temperaturnya cair, dia ngalir. Nah, ini contoh aja. Berandai-andai aja ya. Kalian ini salah satu dari anak 3
3B ya, 3A. 3A, 3B, ini. Jadi kepala gudang menyimpan oli di pembangkit PLTP. Nah, biasanya PLTP itu dari gunung. Nah, jadi oli yang kalian simpan itu harus tahu dulu digunakan, karena pada temperatur tertentu oli itu ada kemungkinan beku. Berarti olinya nggak bisa mengalir. Jadi itu harus diperhatikan juga freezing point dari properti yang kalian gunakan. Gitu. Jadi propertinya, nggak usah jauh-jauh lah kita berbicara oli. Kalian mungkin bawa piknik ya, kira-kira liburan tadi, bawa minyak goreng, misal. Kalian camping kira-kira, mau minyak goreng, pada posisi di dataran rendah minyaknya cair. Begitu kalian camping di daerah pegunungan, minyaknya beku. Nah, kan nggak mungkin dia bisa mengalir. Nah, itulah disebut dengan freezing point. Jadi di mana temperatur oli berhenti dia mengalir pada pendinginan tertentu. Nah, itu. Jadi itu salah satu contoh aja. Jadi properti-properti itu harus perhatiin. Kalau kalian. Nah, ini lagi karakteristik dari modul bantalan. Ini juga saya bilang ini sudah saya bilang ini sudah apa sih namanya, empirik juga. Jadi perhitungannya sudah ada data ini. Jadi ini Zn per P. Apa itu? Antara perkalian Z dengan N ini per P. Ini adalah fungsi untuk mencari nanti harga-harga pelumas dan ukuran pelumas. Terus di sini ada mempunyai fungsi lagi D dan C. D ini diameter jurnal, diameter bantalan terhadap C. Apa itu C? C adalah diameter keliling. Nah, ini ada juga nanti kita bisa baca tabel. Nanti ini juga bisa dibaca tabel. Begitu juga mencari ukuran antara panjang dan diameter. Dari tabel sesuai dengan komponen yang dipakai, apakah untuk turbin atau untuk pompa, itu ada. Kira-kira itulah demi ini. Jadi semua hitungan untuk yang ini kita nggak bisa lepas dari tabel dan standar, bukan operasi, standar dari perencanaan. Jadi ada standar perencanaan, jadi ada 8 item. Nanti kita lihat contohnya. Nah, jadi besar Zn dan P tadi ini adalah angka karakter bantalan. Zn per P itu adalah variasi gesekan. Nih contoh nih. Ini hasil percobaan. Jadi antara Zn dan P ini besar daripada koefisien gesekan. Jadi yang paling kecil gesekan itu adalah ini ke daerah ini, di A ini. Ini kecil, paling kecil gesekan. Dan kira-kira antara Zn per P-nya kita ambil plot, yang ini Zn per P-nya, yang ini adalah gesekannya. Jadi ini hasil percobaan. PQ daerah pelumasan cair nih. QR adalah viskositas kecepatan begitu rendah dan tekanan begitu besar sehingga Zn dan P akan mengurangi ketebalan lapisan mengakibatkan beroperasi
metal to metal. Nah, jadi metal to metal tuh maksudnya antara bantalan, ini anggap aja bantalan, dan poros. Nih, ini bantalan, ini poros. Nah, inilah yang disebut nih metal to metal contact. Jadi dia langsung dengan lapisan nih, dengan lapisan metal to metal ini. Untuk mendapatkan gesekan terjadi pada titik A, di mana K yang paling kecil adalah untuk 3K diambil untuk ZNNP. Jadi untuk K yang kecil. Nah, jika mengalami bebannya fluktuatif, besar, dan impact, ini K-nya diambil 15K. Jadi ada 3K untuk ZNNP, untuk beban yang kecil. Untuk beban yang fluktuatif, dia 15K. Jadi 3K itu kecil, 15K fluktuatif. Ini hasil percobaan dari gambar grafik itu. Nah, ini saya bilang bantalan luncur. Oh ya, ntar saya coba cari bantalan luncur yang sesungguhnya, nanti ada yang skala-skala besar itu biasanya di turbin. Di turbin yang porosnya besar biasanya dipotong 4. Ada lagi makin besar dipotong 6, besar lagi bisa dipotong 8. Ya tergantung lah diameter porosnya. Itu bantalan jurnal. Jadi kayak lempengan-lempengan ditekuk ngelilingin poros. Jadi itulah kayak bentuk bantalan luncur itu. Nah, bantalan luncur atau jurnal bearing pada bagian ini terjadi gesekan luncur antara poros dan bantalan. Karena permukaan poros ditumpu permukaan bantalan dengan perantara lapisan pelumas. Jadi dia kontak. Ini bantalan, ini poros. Nah, ini. Jadi dia langsung berputar kontak. Di sini ada pelumas. Pelumasnya sirkulasi karena gesekan panas, dia sirkulasi. Nah, ini material jurnal bearing. Jadi ada materialnya, inilah kira-kira. Ini jenis materialnya. Tergantung kalian gunain. Untuk patik, nah lelahnya yang tinggi. Ini enggak jelek. Jelek. Ini lumayan, ini jelek. Yang ini ya lumayan, ini cukup bagus. Untuk compatibility, ini lumayan bagus. Kurang. Ini bagus. Ini kurang. Almost none, nggak ada. Ini untuk embeddability, ini bagus. Jadi tergantung. Nah, kalau mau lihat, ini cari yang banyak excellent-nya. Nah, yang ini banyak excellent. Ini excellent, ini excellent. Ya berarti kalian pakai dengan silver, lead dilapisin silver. Nih yang bagus. Ini oke punya untuk material bantalan. Nah, inilah kalau kalian merencanakan tidak boleh lepas dari ini. Ada 8 item.
Jadi ini prosedurnya ini. Jadi tentukan panjang bantalan. Oke, sesuai dengan tabel 2. Kita lihat tabel 2. Selanjutnya cek bantalan. Lihat pada tabel 2. Terus asumsi pelumas, kita lihat tabel 1. Selanjutnya tentukan operasi, tabel 2. Jadi kita nggak bisa lepas dari tabel. Begitu juga untuk ini, mencari K-nya. Apakah pakai K-nya 3 atau 15. Selanjutnya kita lihat tabel. Lagi. Nah, karena dia mempunyai harga koefisien gesek, ya ini ada disebut mu. Jadi kita lihat pada tabel 2 lagi. Memenuhi enggak? Jadi kita nggak bisa lepas dari tabel 2. Nah, yang ini aja. Ini mungkin di heat transfer ya. Heat transfer per pan. Jadi heat transfer heat transfer atau perpindahan panas. Siapa yang ngajak perpindahan panas kalian? Udah belajar perpindahan panas belum? Sudah, Pak. Sudah. Siapa ngajarnya? Pak Rahmat Subarka. Wah, bagus banget. Nanti, dari situ, ini perpindahan panas yang kita pakai ya seperti ini aja. Jadi perpindahan panasnya ya kira-kira sekedar apa ya? Saya bukan ahli perpan, ini kayaknya ngitungnya azas black ya, apa? Panas yang diserap sekian dan panas yang dibuang. Nah, jadi itu aja. Jadi panas yang diserap seperti ini. Ini beban bantalan. Ini koefisien, ini beban bantalan, ini kecepatan kelilingnya. Nah, panas yang dibuangnya ya ini. C adalah koefisien panas yang dibuang. A, luas permukaan bantalan. Ini. Jadi L kali D. Dan PB temperatur permukaan bantalan. T temperatur udara sekitar. Nah ini, jadi tempat dipanaskan, T yang panas, kira-kira yang panas, dan T daerah sekitar, maksudnya yang didinginkan. Bisa gunakan temperatur alam, angin biasa, atau juga dipakai extra fan. Jadi pakai fan bisa. Yang pakai cooling tower bisa, atau pakai heat exchanger, pemindah panas itu bisa pakai blower. Nah, ini sebagai gambaran aja. Tapi ini mahasiswa berapa puluh tahun, pokoknya udah lama banget. Ada kasus anak mau buat TA, dulu namanya TA ya, masih energi D3. Dia dapat dapat magang OJT apapun namanya di salah satu pembangkit di PLTA, apakah di daerah Cianjur itu apa lupa ya, ada yang daerah bukit itu. Apakah tahu di daerah Purwakarta. Nah, salah satu di situ dia dapat praktek di sana. Nah, praktek di sana sekalian dengan semester membuat TA. Dia tanya, Pak, saya di situ ada case, ada masalah tentang oli katanya. Kenapa olinya? Karena olinya itu terlalu panas untuk lumas bantalan. Oke, saya bilang, kalian kan udah belajar itu. Tapi dengan catatan, karena kita nggak bisa ganti yang komponen utama,
Ya kalian hitung aja berapa panas yang ada dan berapa panas yang dibolehkan. Nah, buang panas yang itu. Akhirnya singkat kata dari tugas dia TA, dari tugas dia magang dibuatlah TA. Nah, maka dari situ dia dapat, Pak, kalau gitu Pak, yang bisa diganti calling tower nggak mungkin katanya. Itu nggak mungkin ya. Apa yang nggak bisa berarti? Ya katanya paling yang kita bisa ganti supply air. Nah, kalau bisa supply air ya udah, berapa air yang dibutuhkan, ya paling kalian mengganti pompa supply air aja biar dapat pendinginan yang diinginkan. Nah, itulah kira-kira singkat kata mahasiswa yang saya bimbing magangnya sekaligus buat tugas akhirnya. Jadi dia ngambil, saya bilang lihat itu, catat semua properti olinya dan kapasitasnya yang berapa, yang diinginkan, yang diinginkan. Nah, dari akhirnya apa yang dibuat? Dia konsumsi air pendinginnya dibanyakin. Atau alternatif, kalau air pendinginnya, posisi fan-nya dibanyakin. Jadi ada dua itu aja. Jadi panas yang diserap itu yang bisa dipakai yaitu kapasitas panas, bukan kapasitas, ya debit air dan temperatur sekitar. Nah, itulah kira-kira contohnya. Karena turbin air. Jadi mungkin turbin air kan cukup besar. Kalian udah pernah KI belum? Belum, Pak. Nah, itu lihatlah, kalian ajak KPS-nya, ajak Pak Cecep ke PLTA dekat-dekat situ, bisa PP, pagi-pagi, sore pulang, lihat itu berapa besar turbinnya. Lu situ nggak kebayang porosnya sebesar apa dan kira-kira bantalan porosnya berapa. Nah, kira-kira itulah kira-kira. Nah, dari situlah kalian bisa terinspirasi membuat bukan desain, merekondisi. Jadi merekondisi itu kira-kira memperbaiki performa daripada alat aja. Nah, minimal kalian panasnya tinggi, kembalikan awal. Karena itulah yang kemampuan kalian. Karena kalau diturunkan banget temperatur itu berarti kalian desain kan, nggak mungkin. Kalau desain berarti ganti semua nanti takutnya, tubing-tubingnya itunya semua ganti. Nah, karena itu ya paling kalian dengan tanpa mengubah yang barang-barang yang ada, properti yang di sana, kalian harus ngitung aja kira-kira yang bisa diganti. Lalu yang bisa diganti fan-nya, ganti fan untuk pendingin. Fan yang nggak bisa diganti, cari supply airnya, itu aja. Jadi masa olinya nggak mungkin, berarti kalian cari masa pendinginnya, karena itu untuk pendinginnya. Itu kira-kira. Maka di sini ini sudah ada hasil eksperimen ini. Saya nggak mau membantah, ini hebat banget, udah nilai C ditentukan secara eksperimen oleh Ulasi. Jadi di sini ada nilai C tergantung dengan tipe bantalan. Nah, pertukaran udara, perbedaan temperatur, nilai C rata-rata ini. Udah dipatok sama beliau. Olesi, apa bacanya gimana nih? Nggak ngerti saya. Olesi apa? Ini. Kalau bantalannya pakai ventilasi, ini. Tanpa ventilasi ini. Jadi udah. Jadi dari sini kita dapat kira-kira temperatur di luar, ini, kira-kira. Jadi temperatur bantalan rata-rata
Ini catatan aja. Jadi bantalan yang baik, temperatur lapisan tidak boleh lebih dari 60. Lebih bebas 60, viskositasnya akan cair, halus. Jadi temperatur lapisan oli sering disebut dengan temperatur kerja. Temperatur oli tinggi, maka bantalan akan didinginkan oleh air bersirkulasi, mengitarin bantalan. Ini kata kuncinya. Massa oli yang menghilangkan panas dihasilkan oleh bantalan diperoleh dengan menyamakan panas yang dihasilkan dengan panas yang diserap atau yang diambil. Ini sudah ada nih, udah standar harga-harga ini. Tabel datanya sudah ada lengkap. Jadi nggak bisa lepas daripada tabel dan ini tabel untuk kekentalan absolut. Pada SI berapa, pada temperatur berapa dapat ini. Pada temperatur berapa SI ini dapat ini. Begitu juga selanjutnya. Jadi tinggal milih aja. Ini tabel 1. Ini tabel 2 nih. Ini ZN per P. Ini C dan D tadi. Ini yang panjang bantalan terhadap diameter. Tergantung dari yang dipakai. Untuk otomotif, untuk gas engine, jadi ada engine, baik 4 langkah maupun turbin. Untuk steam marine, sudah lengkap. Nah, kalian paling yang ini kalian ini. Untuk reciprocating dan kompresor. Gitu. Ini mungkin kalian yang di lapangan nanti kalau di lapangan kalian di pembangkit. Atau ini railway. Nah, ini. Nih. Generator, motor, ini juga. Oke. Transmisi sub. Ya kalau ada, ya oke bisa. Machine tool, manufaktur, rolling mill, manufaktur. Ya itulah kira-kira yang tabel yang kita pakai. Nah, steam turbin, pompa, kompresor, kira-kira yang dipakai. Jadi tinggal kalian ambil harga-harganya sesuai yang diinginkan. Untuk Z-nya, ini viskositasnya, ini tekanannya, ini Zn per P, C per D tadi, yang fungsi tadi L per D. Jadi tabel 2 ini dominan dipakai dalam hitungan. Ya ini contoh soal ya, udah nih. Ikutin sesuai dengan langkah. Bantalan digunakan dengan langkah sebagai berikut. Sesuai dengan langkah 1 tadi apa? Langkah 2. Langkah 3 dapat dari nilai tabel 2. Langkah 4. Langkah 5. Iya. Langkah 6. 7, 8 untuk panas yang dibuang. Dan oli yang dibuang ini. Itu aja. Jadi makanya ini latihan soal nggak bisa lepas dari tabel. Nah makanya ini cuman kalian ini mentransfer apa sih namanya bahasa saya ini, menggantikan angka-angka ini ke prosedur 8, nggak boleh keluar dari ini. Ini kata kuncinya, pompa sentrifugal. Nomor 2 ya sama-sama pompa sentrifugal. Udah. Ambil pompa sentrifugal. Zn per P-nya, T per D-nya, L per D-nya. Udah. Masukkan dengan 8 item tadi. Selesai. Nggak boleh keluar dari situ. Jadi panasnya ya tinggal kalian ada paling
Kalau itu pompa bantalannya pakai ventilasi, pakai itu. Kalau nggak ventilasi, ini itu aja. Lebihnya sama. Jadi nggak ada beda dengan rumus tadi. Ini masukin rumus yang 8 item aja. Jadi simple kok untuk ini. Jadi baca tabel, kegunaannya disesuaikan. Apa-apa yang ada pada tabel, masukkan nilai-nilai aja. Paling nentukan aja. Wah, saya mau coba ini yang pakai ventilasi. Sekian panas yang buang. Ini saya pakai coba tanpa ventilasi. Ini sekian, itu aja. Maksud ventilasi itu dia ada dilobangin, dikasih sirkulasi. Jadi simple untuk ini. Nah, ini yang buat kalian dengan mohon maaf saya nggak begitu bagus bahasa Inggrisnya. Dengan kesederhanaannya cuma dapat itu. Inilah yang buku aslinya nih. Nih baca nih. Lubrikannya ini, properti tadi ini, viskositasnya. Nih baca. Ini oilness tadi yang saya bilang apa, pengolian. Ini tabel-tabel. Ini yang density. Ini indeks viskositas, flash point. Nah ini. Kira-kira inilah yang ini yang saya bilang tadi. Saya asumsi ini bantalan. Ya. Ini poros. Jadi dianggap ya porosnya seperti ini. Jadi dia berputar seperti itu. Di bantalan. Nih, olinya. Ini kalau kita desain ya. Kita langsung nih. Ini bearing kecil. Nah, ini ZNT D per C L per D. Kalian jago bahasa Inggris ya? Itulah kira-kira. Ini bearing untuk clutch ya. Ini gambar yang saya tadi. Ini koefisien gesek untuk journal bearing. Ini tabel 263, tabel 2. Ini nomornya. Ini heat. Nih, yang dibangkitkan atau yang di panas yang terjadi. Ini panas yang dibuang. Ini 8. Ini desain prosedurnya. Nih. Jadi 8 gas ini. Ini kata kuncinya nih. Desain prosedur journal bearing. Ini ada 8 nih. Ini yang ada ventilasi ini nih maksudnya ini nih. Ini poros-poros yang kecil ya. Cuman nggak dibelah, jadi ada yang dibelah, ada dipotong 2 bagian, ada dipotong 4, pokoknya genap semua, potong 6, potong 8 nih, kira-kira demikian lah. Nah ini 8 item nih kata kuncinya. Nah, jadi kira-kira itulah. Nggak boleh keluar daripada itu. Kalau mau keluar dari itu, kalian harus mengadakan penelitian lagi. Ya, penelitian, siapa tahu kalian nanti ngambil dokter untuk khusus bantalan.
Jadi kalian desain bantalan ataupun pelumasnya silakan. Mungkin ditambah berapa item lagi, ya. Enggak 8, enggak 9, bahkan 10, 11, 12 lah kayaknya. Itu saya harap mudah kalian yang masih muda-muda. Gimana? Ada pertanyaan? Jadi kesimpulan, ini hanya mengikuti prosedur desain. Nih, desain prosedur ini. Nah, saya kecilin jadi biar jadi satu halaman aja. Nih. Jadi kalian hanya ngikutin artikel 216 2619. Nggak boleh keluar dari situ. Kalau keluar dari situ, saya anggap kalian udah kelas doktoral. Pak, bisa membuat formula lagi. Kita masih, saya juga nggak berani, karena itu berdasarkan kata buku itu. Jadi masih kata buku dilawan dengan buku lagi. Makanya kalau kalian mau keluar dari itu, kalian buat buku lagi ya. Saya hanya bisa membuat, bukan buat terjemah karena apa namanya. Mohon maaf, bukan terjemahan ya di e-learning di atas itu, di materi. Interpretasi saya aja dari buku yang asli. Gimana, ada pertanyaan? Silakan. Nah, harus ngikutin prosedur itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan, ya silakan tugas yang minggu ini ya. Mana tugasnya? Masih basin. Nah, ini tugas kalian nih hari ini. Tugas, wah saya biar kasih nama. 2024. Ya, inilah. Ikutin prosedur 8 item tadi. Sesuai prosedur 1 sampai 8. Silakan. Saya tunggu kalau ada pertanyaan bisa di-chat. Dan bisa di-chat di Gmeet, bisa juga di-chat di grup WA. Kalau enggak, kamera saya nonaktifkan, begitu juga mic saya nonaktifkan juga. Baik Pak, terima kasih Pak.